Selamat datang dalam YouTube channel yang saudara pasti sudah sering lihat. Saya berdoa agar YouTube channel ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap saudara, dan saya mengasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kabar semuanya saudara? Baik-baik aja. Kalau keadaan gak baik, don't worry, Tuhan akan buat jadi baik. Kalau keadaan sedang berat, don't worry, Dia akan menopang saudara, memberikan kekuatan bagi orang yang mengandalkan Dia. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, bergeraklah masuk ke dalam kantor, rumah, tempat dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keraguan. Matius 11, 2 sampai dengan 11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Mereka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulai berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat burung yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi," kata Yesus. "Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Siapakah Yohanes Pembaptis, sang pendahulu Kristus? Orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-15, seorang pemberita firman, orang yang membaptis Yesus sendiri, orang yang rendah hati dan selalu mencari kemuliaan Tuhan. Yohanes 3:30, seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi. Ayat yang ke-9, orang yang besar, lebih dari siapapun juga. Ayat yang ke-11, orang yang dulunya yakin sekali tentang Yesus. Yohanes 1:15, 29 sampai dengan ke-36. Kisah Yohanes ini menunjukkan bahwa sekalipun Yohanes dipakai Tuhan secara luar biasa, kita menyadari bahwa dia bisa menjadi orang yang lemah, bisa menjadi orang yang ragu juga, bisa menjadi orang yang bingung juga. Semua hamba Tuhan pada prinsipnya adalah tetap manusia yang lemah, yang bisa ragu, yang bisa takut, bisa khawatir. That's why kita perlu mendoakan semua hamba Tuhan. Kita perlu mendukung doa oleh jemaat untuk mendoakan setiap para hamba Tuhan. Apakah yang menyebabkan Yohanes mengalami keraguan? Di ayat yang ke-11, Matius 11 ayat yang kedua, dikatakan pergumulan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Karena dia memiliki pergumulan, menghadapi masalah, ada ancaman akan mengalami dipenggal dan sebagainya. Karena pergumulan tersebut membuat dia jadi bertanya-tanya tentang Yesus. Yang kedua, mengapa Yohanes mengalami keraguan? Karena pengertian yang kurang tentang Kristus. Mungkin dia tidak memiliki pengertian yang jelas seperti kita sekarang diwahyukan oleh Alkitab. Pada masa itu mungkin Yohanes masih mengalami kebingungan, keraguan dan sebagainya. Atau yang ketiga, yang terakhir, kemungkinan kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan yang diletakkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak orang berpikir Yesus akan datang menjadi raja yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi. Yes, dia datang sebagai raja, tapi bukan raja yang sebagaimana dimaksud oleh orang Israel. Tapi dia raja yang merendahkan dirinya. Mahkotanya bukan terdiri dari permata berlian, tapi mahkotanya dibuat dari yang namanya duri. Jubahnya bukan jubah yang begitu indah, jubahnya adalah jubah hasil undian yang dijual ke sana kemari. Keraguan tentang Kristus adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibereskan. Bagaimana ketika saya sedang ragu? Yang pertama, mengatasi keraguan. Yang pertama adalah belajar untuk mengenalnya.
Menanggapi keraguan Yohanes, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, melainkan menunjukkan bukti keilahiannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid Yohanes, beritakanlah kepada Yohanes, sampaikanlah kepada mereka, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus tidak sekedar ngomong doang, tapi dia memberikan bukti tentang kuasa mukjizatnya. Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi Yesus sekedar bilang menunjukkan perbuatannya. Yang kedua, bagaimana mengatasi keraguan? Menaruh kepercayaan untuk mempercayainya. Bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi dia bekerja bukan dengan cara kita. Bukan Tuhan tidak melakukan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Bagaimanapun situasi kehidupan kita saat ini, tetaplah percaya. Lebih lagi, izinkan Yesus tetap bekerja, mengerjakan karyanya dalam kehidupan kita sesuai dengan hikmat dan jalannya. Bagaimana mengatasi keraguan? Yang ketiga, Alkitab mengatakan ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dari ayat ini, bagian yang ketiga adalah terus bertahan. Kekuatan terbesar bukan jadi soal iman untuk memulai, tapi iman untuk bertahan. Memulai itu bagus, tapi bertahan itu harus terus dilakukan. Yesus tidak menghakimi atau tidak mengecam tentang Yohanes, tapi Yesus justru memberikan pujian kepada Yohanes. Yesus menganggap pekerjaan Yohanes begitu baik, begitu luar biasa. Sehingga Yesus memberikan sebuah pewahyuan, sebuah janji bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan yang besar, yang dari kandungan perempuan belum ada sebesar dia. Iblis, saya tutup dengan sebuah kutipan, iblis tidak bisa merusak Tuhan, tetapi dia bisa merusak pikiran kita mengenai Tuhan. Iblis tidak bisa merusak siapa Tuhan, iblis tidak bisa mematahkan fakta betapa baiknya Tuhan, iblis tidak bisa mengganggu kenyataan bahwa dia Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi iblis bisa lakukan merusak pikiran kita tentang Tuhan. Dia akan bilang Tuhan gak sayang, dia akan bilang Tuhan gak peduli, dia akan bilang Tuhan itu gak ada. Dia akan membuat saudara meragukan tentang siapa Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasih. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Bukan hanya saudara yang diberkati, biar siapapun yang mendengar komentar saudara, mereka juga boleh diberkati. Saya berdoa yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah
di sisiku Tuhan, Kau tetaplah Allah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.